Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Buat kalian yang sudah support channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ke medsos, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe semuanya diberikan rezeki yang melimpah, amin. Oke guys, pada video kali ini lagi-lagi ada sesuatu yang baru yang lagi viral di berbagai media sosial. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video di mana ada seorang ketua BEM UI yang seolah-olah mengancam Pak Jokowi. Dalam video kali ini juga ada beberapa kompilasi dari para netizen cerdas yang siap membela mati-matian Pak Jokowi. Juga ada salah satu tokoh ulama yang menceritakan kisahnya. Dulu dia sangat membenci Pak Jokowi karena termakan isu PKI. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, bagaimana videonya, kita simak sama-sama. Nah ini guys, ini orang. Viral, Ketua BEM ancam Jokowi. Presiden Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah? Gini, kenapa langkahnya lebih mengambil untuk menyurati, kenapa tidak langsung turun ke lapangan? Sebenarnya surat ini adalah upaya kita untuk menilai apakah Presiden Jokowi masih punya itikat baik untuk mendengarkan suara masyarakat. Barulah kemudian kita akan kerahkan massa, kita akan layangkan penolakan yang luar biasa besar, kita akan bikin gerakan-gerakan yang tidak pernah Presiden Jokowi dan sebelumnya. Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Ya. Tahun ke depan artinya ini adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah. Waduh guys, ini salah satu dari ketua BEM UI ini perkataannya sungguh-sungguh di luar nalar lah, di luar etika, di mana beliau seolah-olah mengancam kalau Pak Jokowi tidak mau turun, beliau akan mengerahkan massa. Aduh, parah. Nah, ini balasan dari masyarakat guys, coba kita lihat. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami saja. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Nah, jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Assalamualaikum. Kami rakyat jelata. Hidup kami di pedesaan. Tapi kami juga siap mempertahankan Pak Jokowi sampai pada akhir jabatannya, sampai berdarah-darah juga. Kami siap mempertahankannya. Ingat itu, paham? Kami rakyat jelata, hidup di pedesaan, merasa puas dipimpin oleh Pak Jokowi, dan kami siap mempertahankan sampai akhir jabatannya, bahkan untuk berdarah-darah juga siap. Paham? Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah. Emangnya kamu tuh siapa? Terus ngancam-ngancam segala. Kamu pikir kita ini, kita rakyat Indonesia pendukung Pak Jokowi ini, nggak pernah dulunya kampus, nggak pernah jadi mahasiswa seperti kamu? Benar-benar. Terlibat di dalam organisasi kemahasiswaan di kampus seperti yang kamu pimpin itu hal yang sangat positif.
Tetapi bukan berarti lalu organisasi kemahasiswaan kita itu diboncengi atau dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan kepentingan politiknya. Cerdas dong berpikir sebagai mahasiswa. Bikin malu-maluin saja statusmu sebagai mahasiswa dan bikin malu-maluin aja alma mater kamu. Kita ini pernah berdemo. Kita ini juga pernah saat menjadi mahasiswa turun di jalan. Tetapi apa yang kita lakukan itu terlahir dari hati nurani kita. Bukan karena diboncengi, atau bukan karena dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu seperti kamu ini. Pakai ngancem-ngancem segala. Cobalah kamu buat. Enak aja ini orang. Ya, belajar ya untuk hidup dan masa depanmu ya. 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 Belajarlah di kampus dengan baik, terlibatlah di dalam organisasi kemahasiswaan di kampus itu dengan baik dan harus independen. Ya, organisasi kemahasiswaan yang kamu pimpin itu harus cerdas dan independen. Ya. Jangan diboncengi, jangan dipakai sebagai alat kepentingan politik kelompok tertentu yang tidak suka terhadap penguasa. Terus pakai kamu. Ngaco ini anak. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Memang benar ketakutan kalian itu seperti itu. Karena nggak ada yang bayar kalian untuk unjuk rasa. Mana ada Pak Jokowi itu melawan konstitusi atau menyeleweng dari konstitusi? Nggak ada. Suara kalian itu mana? Nggak ada pembelaan untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Coba di waktu Pak Jokowi mengajukan undang-undang perampasan aset-aset para koruptor yang ditolak DPR pada waktu itu, kalian hadir. Kalian unjuk rasa itu DPR. Tapi mana suara kalian? Omong kosong kan? Menghilang kan? Karena nggak ada yang bayar kalian unjuk guys. rasa. Giliran langkah-langkah Pak Jokowi untuk memberantas korupsi, mereka nggak ada yang pada nongol. Mereka diam semua. Terutama ya ketua BEM UI ini. Baru-baru ini nongol muncul ya karena ya saya nggak tahu, saya duga sih mungkin karena kepengen viral supaya namanya dikenal ya. Ayo kita lanjut guys. Paham? Pak Jokowi itu nggak ada yang mau melawan konstitusi, nggak ada. Cuma kalian itu saja, nggak ada yang bayar kalian untuk unjuk rasa. Jadi kalian itu mahasiswa yang tidak berguna bagi kami rakyat. Oke? Dulu kritik DPR RI, Dewan Pengkhianat, mantan Ketua BEM UI kini nyalek DPRD DKI, minta dukungan. Apakah Anda masih ingat dengan sosok Manik Margana Mahendra, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI? Pada tahun 2019 lalu, nama Manik Margana Mahendra sempat viral karena marah-marah di gedung DPR RI mengkritik pejabat. 4 tahun berlalu, Manik Margana Mahendra kini ternyata mencalonkan diri alias nyalek DPRD DKI Jakarta. Manik Margana Mahendra pun meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar berhasil. Salam NKRI. Lagi-lagi nih ada yang ngancem Jokowi sekarang dari BEM UI, ketua BEM UI, anak ingusan gitu ya. Melkisedek Huang ancam Jokowi mau turun baik-baik atau berdarah-darah. Melki ya, kalau boleh saya ngasih saran, sebelum lo ngancem Pak Jokowi, mendingan lu bersihin dulu tuh ingus lu sama conge lu. Dasar bocah ingusan, sok gaya-gayaan ngancem Jokowi. Lu siapa? Hah? Lu siapa sih sok ngancem-ngancem Jokowi? Hah? Kapasitas lu apa? Peranan lu apa? Lu mikir pakai otak ya.
Gue nggak habis pikir BEM UI gitu loh, selevel universitas, salah satu universitas yang punya nama besar di Indonesia, memiliki BEM-nya seperti ini. Memalukan banget ya UI ya memiliki BEM-nya. Kalian sok ngancem Jokowi. Kalian nggak mikir ya, yang kalian lakukan ini justru suatu kebodohan dan kegoblokan buat saya. Kalian mau kayak mahasiswa 98, ya pengen diakui kayak mahasiswa 98. Woi, ngaca BEM UI. Ya, satu hal yang harus kalian ingat ya, mahasiswa 98 di saat menurunkan rezim Orde Baru, mereka didukung penuh oleh rakyat Indonesia. Sementara kalian banyak bacot, teriak-teriak, ngancem Jokowi. Yang mendukung kalian siapa? Tunjukin deh kekuatan kalian, tunjukin kemampuan kalian yang katanya sudah ada dari kaum buruhnya, NGO apa dan segala macam. Tunjukin, sama seperti Sengkuni Amin Rais, Murdo, Denny Indrayana, itu semua saya tantangin. Ya, coba tunjukin kekuatan kalian yang katanya mampu memakzulkan, menurunkan Pak Jokowi, bikin berdarah-darah dan segala macam. Tunjukin kekuatan kalian. Ya. Kalian sebagai mahasiswa seharusnya bersikap netral. Kalian jika memang berdiri di atas kepentingan rakyat Indonesia, di mana suara kalian terkait RUU perampasan aset ini dia guys yang pidana korupsi? saya bilang tadi. Ketika dulu Pak Jokowi pengen mengesahkan RUU ini, ya semua mahasiswa termasuk ketua BEM UI ini ya nggak ada yang bersuara, semuanya diam karena mungkin nggak menguntungkan bagi mereka. Ya gitu kan. Di mana padahal itu adalah sesuatu yang urgent, tapi kalian diam aja. Mahasiswa saat ini bukan berdiri di atas kepentingan rakyat Indonesia, tetapi kalian berdiri di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan siapa yang membayar kalian? Akui saja itulah mahasiswa bego tolol kalian itu ya. Kalian sebagai mahasiswa, apakah kalian menjalankan 5 peran fungsi mahasiswa sebagai agent of change, iron stock, social control, guardian of value? Apakah kalian ngejalanin ini sebagai moral force? Kalian tidak menjalani itu semua. Sok ngancem-ngancem Jokowi. Salam NKRI. Mulai agak tegang ya. Oke, gimana diceritakan mungkin dengan penuh sopan santun, Mas Anji? Jadi ada 3 capres, Prabowo, Ganjar, Anies. Capres paling lucu versi Anda ya? Siapa? Menurut gue versi Anda ya? Ya, menurut gue Prabowo. Oke. Prabowo tuh lucu. Mulai agak tegang ya. Oke, gimana diceritakan mungkin dengan penuh sopan santun, Mas Panji? Kalau Mas Anies boring lah. Nggak ada lucu-lucunya itu. Dia nggak tahu pop culture, dia nggak tahu apa-apa lah. Oke. Dia orangnya sih cengengesan. Orangnya mungkin dibanding 3 yang lain, mungkin Mas Anies Panji sendiri yang ngomong guys. Untuk dihajar, di roast tuh mungkin dia paling oke. Dan accepting roasting. Ya betul. Mungkin ya, gue nggak kenal. Ketua BEM UI Melki Sedekuang ancam Presiden Jokowi untuk turun jabatan baik. Hai Melki, cuci muka dulu. Bangun. Dulu. Nggak perlu lah lo ancam-ancam Pak Jokowi untuk turun dan berdarah-darah. Turun itu pasti karena 2024 beliau pasti sudah selesai dan itu amanat konstitusi. Tapi kalau ucapanmu harus berdarah-darah, jangan salahkan loh ya, jangan salahkan rakyat Indonesia yang 82% lebih mencintai dan merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi, dan kamu ancam begitu. Jangan-jangan malah kamu yang nantinya akan dilengsarkan dari muka bumi ini. Ingat itu Melki, hati-hati. Mulutmu harimaumu. Kenapa sih Pak Jokowi bisa didemo? Permasalahannya apa sih itu? Oh, Pak Jokowi didemo. Oh, permasalahannya itu sebetulnya kesalahan Presiden Jokowi itu. Kenapa dia didemo? Yang pertama dia membubarkan FPI, yang kedua membubarkan HTI, yang ketiga dia membubarkan Petra, yang keempat dia mengambil saham Freeport 51%, dan yang terakhir dia menjadi Presiden G20, menaikkan Pertama. Nah itulah, andai Presiden Jokowi tidak melakukan itu, dia udah tidur nyenyak. Sampai di sini para kadrun sudah paham belum? Sudah paham belum? Kira-kira kenapa Pak Jokowi
ngebet banget pengen dilengserin. Ya itu tadi, keran duit mereka itu nggak ngalir lagi ke kantong-kantong mereka, karena semua sudah diberantas, semua sudah dipotong sama Pak Jokowi. Jadi kalian itu harusnya sadar, kalian itu cuma dijadikan sebagai alat untuk memprovokasi Pak Jokowi. Ayo coba kita lanjut dulu. Karena orang-orang yang tadinya kaya nih dengan di Petra, yang kaya di Freeport, sekarang udah apalagi banyak yang di stop, nikel di stop, sawit di stop keluar. Iya. Orang kaya udah kelepek-kelepek, nah modalnya sekarang dari luar semua dimodalin tuh. Karena apa? Orang luar udah nggak kebagian begini. Dulu kan beliau tuh sempat dekat sama Pak Anies Baswedan. Apalagi waktu diajak menjadi jubir, juru mencibir. Aduh, kan dong, juru bicara dong, ya kan. Tapi saya dapat kabar semenjak Pak Anies jadi gubernur sampai sekarang tuh Bang Panji WA Pak Anies nggak dibaca. Bang, mohon izin ya, maaf ya. Oh, pantesan keras. Kenapa? Cuma batu loncatan. Gue baru sadar, gue jawab pasti rame banget ya. Iya itu seru, makanya seru ini. Bro, kalau dapet tawaran jadi jubir antara Prabowo, Ganjar atau Anies, 3 capres terkuat kita, mana yang akan Anda terima? Ganjar, Prabowo atau Anies. Kan 3 capres terkuat, most likely itu kan yang akan maju. Ada kecenderungan untuk nggak ngambil Mas Anies karena sudah pernah kerja dengan beliau, jadi tahu rasanya. Terus ada Prabowo sama ada Ganjar. Iya. Gue mungkin akan jadi jubir. Gue baru sadar, gue jawab pasti rame banget ya. Iya itu seru, makanya seru ini. For the sake of knowing everything behind it, mungkin Ganjar. Mungkin Ganjar. Iya. Why? Karena saat ini yang nggak kepegang sama gue, nggak kerabat sama gue, dan nggak pernah gue punya teman-temannya adalah lingkarannya PDIP dan Pak Jokowi sebenarnya. I see. Jadi sorry, internal machine dari mungkin Pak Prabowo udah ada exposure, kenal, tahu lah ya. Justru PDIP Jokowi dan gue tahu kurang lebihnya engine Anies, engine Prabowo itu gue ada bayangan. Ada bayangan kan engine Prabowo adalah engine Mas Anies waktu pilkada. Betul. Tapi engine-nya PDIP ini menurut gue menarik. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Tuh, parah. Ini yang dinamakan ngomongnya apa, kenyataannya apa. Ngomong nggak pernah pencitraan, nggak pernah posting-posting, taunya ya kalian tahu sendirilah. Menggoyangkan langit. Mobil BMW hanyut, Menggempakan darat. Sumur resapan untuk meresap ban truk, ban bajai, ban mobil. Menggelorakan samudra. Ini baru mata bisa buat berenang gratis lagi airnya. Nanti di luar. Itu emang parkir air. Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Hai, mahasiswa. Ini mahasiswa apa mahasiswa ya? Semua orang tahu dan seluruh dunia pun tahu bahwa masa berakhir jabatan Bapak Joko Widodo tahun 2024
tanpa kamu suruh, tanpa usah berdarah-darah. Karena undang-undang sudah mengaturnya bahwa masa kepemimpinan presiden adalah 2 periode. Fokus belajar anak muda. Kasihan orang tuamu, susah payah mencari nafkah untuk membiayai kuliahmu. Ya anak muda, belajar, tunjukkan prestasimu, raihlah cita-citamu. Jangan mau disuruh-suruh. Oke. Dan pemimpin berikutnya diwarisi hutang negara yang begitu banyak oleh era Pak Jokowi. Selain meninggalkan hutang negara yang begitu banyak, Pak Jokowi juga meninggalkan Freeport yang sahamnya 51%, meninggalkan jalan tol yang sudah panjangnya berkilo-kilometer, meninggalkan Trans Papua, meninggalkan Trans Sumatera, meninggalkan pelabuhan, meninggalkan bendungan, meninggalkan tol laut. Ya Allah, Pak Jokowi kira jahat sekali meninggalkan begitu banyaknya. Utang ning negara liya nganti triliunan, digembangun negarane wis dadi bukane jabat 3 periode malah emoh. Ya apa ora, Nah, kalau itu rekam jejaknya Pak Jokowi bisa kalian lihat sendiri kan. Bukan sekedar obral kata-kata. Ada lo mbak biyen Pak Jokowi nalika wis bar jabat arepe jabat si awal-awal jabat ditinggali Hambalang, ditinggali BLBI, ditinggali mafia petrol. Ya Allah mam, gelut karo mafia-mafia sapa ki jenenge Freeport Malian royokan Freeport ya diantemi karo WTO ganjine anjene kepentingan yang krek nan. Nah, apalagi ini langit yang akan menjadi sebuah takdir cinta kita, menjadikan hamparan bahwa saksi ini, detik ini, secara sinaran ultra speed yang dimulai diaungi oleh Green Day akan menjadi referensi cinta kita menjadi nyata. Aku sudah mempersembahkan terjun dari helikopter untuk kamu sayang. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 persis sama seperti Piki Prasetyo kalau ngomong muter-muter nggak ngerti apa yang diomongin. Nah, omongannya gedabrus. Alah, entut berut. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di nah ini salah pemerintahan ini satu membangun jalan nasional momen dimana beliau salah baca data guys, bahaya banget itu. Sepanjang 590 km, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kacau. Membaca data yang sederhana seperti ini saja keliru. Bayang. Gila ya. Calon bisa presiden. Salah. Kalau kelak benar-benar jadi pemimpin bangsa, membaca data salah, siapa yang akan menanggung akibatnya? Saya tidak tahu. Guys, padahal data-data seperti itu gampang sekali loh ditemukan. Data-data yang valid itu gampang sekali ditemukan, apalagi kalau beliau bermain di politik. Tapi kok bisa salah ya? Nggak tahu, mungkin ya karena sudah nafsu ingin mengkritik dan menjelekan, jadinya nggak berpikir lagi, nggak dicek lagi data-data seperti itu, nggak masuk akal lah. Elementer seperti ini terjadi kejadian fatal, siapa yang akan dirugikan? Tentu kita, rakyat ini, para pembayar pajak ini. Lalu membaca hal yang paling elementer saja salah. Tapi yang namanya juga calon presiden yang selalu ingin pencitraan, beliaunya sih nggak pernah salah. Dia itu bawaannya bener melulu. Kalau sudah terjadi seperti ini, ya siapa yang disalahkan? Nah. Media, sumber data, yang lain. Mendengarkan suara mereka. Biarpun kamu keluar kampung halaman, biarpun kamu mencari perhatian rakyat, biarpun kamu mau pencitraan, rakyat kalau sudah benci dan tidak suka, ya nggak suka.
Biarpun kamu larinya di jalan tol, keliling-keliling kampung, orang kalau nggak suka, nggak akan suka sama kamu. Lihatlah rakyat yang pakai sepeda motor, nggak turun bos, nggak kayak Bapak Jokowi. Kalau Bapak Jokowi lewat jalan tuh pasti banyak yang nyamperin, banyak minta foto. Biarpun wajah kamu terpampang di tembok-tembok jalan, orang nggak bangga sama kamu. Karena cara kerja kamu nggak etos, Kalau Bapak kalian Anies. konten kreator YouTube sih pasti tahu lah ini settingan, kelihatan banget settingan. Lagian nggak bisa dibanding-bandingin sama Pak Jokowi, jauh banget. Ini kelihatan banget settingan. Kalau kalian sering bikin video pasti tahu lah. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya Ini sebagai akibat pimpinan minta ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohi si bodoh sesuatu. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati. Guys, hati-hati guys, hati-hati dalam berdoa. Apalagi kalau isi doa itu tidak sesuai, maaf ya. Apalagi kalau isi doa itu tidak sesuai dengan perbuatan kita, bahaya, bisa balik ke diri sendiri. Hati-hati. Perbaiki bangsa ini. Anies Baswedan mengklaim bahwa dirinya sebagai pelopor pelayanan kesehatan dengan membeli kapal ambulan bagi warga Pulau Seribu di tahun 2021. Bohong lagi dan Kenyataannya, kapal ambulan untuk RSUD Pulau Seribu sudah ada sejak tahun 2014. Kebohongan Anies soal pelopor layanan kapal ambulan bagi warga Pulau Seribu sebagai sebuah prestasi diungkap dalam podcast Refleh Harun. Ini untuk pertama kalinya, Pemprov DKI mampu menyediakan kapal ambulan untuk warga Pulau Seribu bagi layanan kesehatan di pulau-pulau, kata Anies. Guys, padahal layanan kapal itu sudah ada dari sejak tahun 2014. Ini dia main klaim aja, bilangnya DKI Jakarta yang berjasa atau menyediakan sarana itu, padahal sudah lama guys. Nah, ini video salah satu akibat dari sumur resapan, kalian lihat sendiri nih. Wah. Sebetulnya kalau kita lihat, saya ke lokasi juga, dia jatuh itu dekat gorong-gorong yang untuk perembesan kalau hujan. Nah, waktu itu katanya yang penutupnya itu turun 20 cm atau 15 cm, itulah dia terjatuh itu. Dia lewat jalan itu terjatuh. Sudah terjatuh, sudah kejadian ini dinaikin lagi 10 atau 20 cm lah. Ini kan kayak lingkar gini. Jadi bekas sumur besar jatuhnya karena itu? Iya, katanya itu dari polisi yang kasih tahu. Ini dulu waktu kejadian ini udah turun 20 cm sampai 30 cm. Jadi motor tuh lewat, nah itulah dia jatuh. Nah guys, dia tahu kalian dengarkan seorang tokoh ulama nih guys, mana tahu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Menahan sabar. Saya melihat ekspresi mukanya, saya sedih ketika itu. Kasihan nih Pak Jokowi. Mungkin bagaimana sakit hatinya, beliau sudah berjuang habis-habisan, selalu jarang diterima orang. Tersentuh saya, maka saya ketika itu dia bicara di hati, ya Allah, biarkan saya wakili kesedihan Pak Jokowi nanti oleh saya dengan cara saya. Saya titip pesan ke orang-orang yang tega-teganya terus terlalu nekatnya menghina Pak Jokowi, nyinyir, benci, nuduh Pak Jokowi, menghina, mencaci maki, menghujat Pak Jokowi PKI, Islam tidak jelas, Pak Jokowi anti-Islam. Nah iya, itu anti-Islam ya, anti-Islam. Nih dengarkan ya, saya nih pelaku pertama. Saya adalah orang pertama korban hoax, korban media. Saya orang Banten pertama ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden tahun 2014. Saya orang yang termakan korban isu PKI. Saat itu saya tidak suka Pak Jokowi. Berapa tahun saya tidak suka Pak Jokowi. Bahkan saya sampai berdoa pada Allah Ta'ala agar Indonesia tidak dipimpin oleh Pak Jokowi.
Saking percaya kepada berita PKI. 2014 itu Pak ya? 2014 sampai 2014, 2016, 17 sampai 2018 saya masih percaya PKI, Pak Jokowi. Nah dari saya percaya ke Pak Jokowi itu bahwa Pak Jokowi PKI, akhirnya saya banyak berdoa ke Allah agar Indonesia periode kedua tidak dipimpin oleh Pak Jokowi. Di mata saya itu PKI. Di satu malam saya terus berdoa pada Allah agar Indonesia tidak dipimpin oleh Pak Jokowi yang PKI. Allah ngasih petunjuk pada saya. Suatu ketika saya dikasih jalan, ada satu jalan sebuah kepastian, dibukanya tentang Pak Jokowi. Dari mulai kelahiran Pak Jokowi tahun 61 kebuka, PKI meletus tahun 65, dibuatkan 67, dan dibuka juga sejarah keluarga Pak Jokowi, kehidupannya. Intinya semua tentang Pak Jokowi yang fakta yang di luar tuduhan dibuka oleh Allah pada saya. Disitulah saya baru yakin. Nah, pengalaman itu sehingga saya mengenal Pak Jokowi, walaupun saya mungkin tidak dikenal oleh Pak Jokowi, tidak tercatat di mata Pak Jokowi mungkin, tapi saya mengenal. Dikatakan dekat, ya mungkin Pak Jokowi tidak merasa dekat dengan saya. Nah, ya, tapi saya mengenal Pak Jokowi karena saya berdoa. Nah, dari kenapa mengenal itu? Dari tadinya percaya Pak Jokowi dituduh seperti orang yang netizen oknum dituduhkan. Nah, akhirnya saya jadi tahu. Nah, dari tahu ini makin cinta saya ke beliau. Jujur aja, saya makin cinta, saya makin kagum, saya makin menghormatinya. Dan saya ikut sedih ketika beliau dihina. Saya ikut marah ketika beliau dicaci maki. Saya tidak terima ketika beliau dihinakan. Karena beliau ternyata bukan seperti yang dituduhkan. Maka saya merasa berdosa jika saya diam ketika Pak Jokowi dihina. Jika saya diam ketika Pak Jokowi dicaci maki. Ketika saya diam ketika Jokowi dipaksakan diturunkan tidak sesuai dengan konstitusi. Maka saya terpanggil karena saya orang yang tahu siapa Pak Jokowi. Dan tahunya bukan dari Pak Jokowi semua dari Pak Jokowi, bukan. Dari hasil dibukanya kasat oleh Allah, karena saya berdoa tiap malam ketika masih percaya Pak Jokowi PKI. Maka saya sarankan sekarang kepada mereka-mereka yang sudah terlanjur nuduh Pak Jokowi PKI, anti Islam, mohon maaf, segera tobat sebelum Allah nanti mengembalikan semua tuduhan itu kepada engkau semua. Nanti engkau yang PKI, engkau yang Islamnya tidak jelas, engkau yang anti Islam. Karena ini hakul adabi berlaku, awas hati-hati. Mumpung Pak Jokowi masih hidup. Nah, oleh karena itu ketika saya merasa saya pernah ikut-ikutan terkena hoax fitnah Pak Jokowi PKI bla bla, saya merasa berdosa. Lalu saya bagaimana? Harus menghapuskan dosa saya ke Pak Jokowi. Saya ingat sebuah hadis, jika aku melakukan sebuah kejahatan, imbangi dengan kebaikan. Maka saya akhirnya membalas hujatan saya ke Pak Jokowi, tuduhan saya ke Pak Jokowi PKI, dibalasnya ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden tahun 2019, maka saya habis-habisan, ibaratnya apapun yang saya mampu, saya bela Pak Jokowi, saya dukung Pak Jokowi. Apapun untuk menebus saya dulu memfitnah, agar saya nanti kelak di akhirat tidak jadi muflisin, orang yang bangkrut. Di dunia sholat, ibadah, rajin puasa, bangga, GR, hebat, tapi nggak, dia lupa ada hukum yang terjadi bagi orang yang ibadah rajin pun kalau dia muflisin, mencaci maki, menghujat orang yang tidak bersalah. Rasul katakan nanti di akhirat amal-amal sholat dia itu akan ditebus dosa kepada orang yang dihinakan, disakiti hatinya. Nah, saya tidak mau seperti itu, makanya saya bayar agar dosa saya ke Pak Jokowi lunas. Tahun 2011 saya bela Pak Jokowi, alhamdulillah sampai jadi presiden. Maka saya punya prinsip, sakit hati Pak Jokowi, kesedihan Pak Jokowi, kekecewaan Pak Jokowi, marahnya Pak Jokowi akibat dicaci dan sebagainya umpamanya, tapi dia tidak ekspresikan dengan membalas, tapi dengan sabar. Insya Allah biar saya nanti yang mewakilinya dengan cara saya. Saya tahu Pak Jokowi itu sedih, tahu persis. Saya tidak tega melihat Pak Jokowi, orang yang bekerja untuk kita, untuk rakyat, tiap malam, tiap hari beliau dicaci maki. Kelihatan ketika saya lihat di YouTube beliau mengusap mukanya, saya tahu cermin hatinya, dia sedih, dia capek, tapi dia kalau bahasa Sunda yang dipaido, oknum rakyat, nu tengarti, nu otak na kamana bawa, mainan hayo sedih.
Dia tahu tapi dia menahan sabar. Saya melihat ekspresi mukanya. Saya sedih ketika itu. Kasihan nih Pak Jokowi. Mungkin bagaimana sakit hatinya, beliau sudah berjuang habis-habisan, selalu jarang diterima orang. Tersentuh saya, maka saya ketika itu bicara di hati, ya Allah, biarkan saya wakili kesedihan Pak Jokowi nanti oleh saya dengan cara saya sendiri, dengan izin Allah Ta'ala, insya Allah. Maka seperti itu sih. Maka saya nasihatkan, tolong kalian-kalian yang tega-teganya mencaci maki Pak Jokowi, seorang presiden loh, masih umat Islam, masih agama Islam, saudaramu bersahadat dan sholat, engkau tega caci maki, engkau bilang Jokodok, engkau jadikan Pak Jokowi seperti binatang kodok. Ini yang nuduh kodok nih, yang menuduh kodok, Jokodok, insaf kau, insaf. Orang manusia dituduh kodok, melanggar syariat Rasulullah. Tidak boleh kata Rasulullah manusia itu diberi gelar binatang. Siapa itu? Orang tidak bertanggung jawab, taubat kalian. Siapapun dia nih, mumpung Pak Jokowi masih hidup, saya doakan orang dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Indonesia aman dari pencaci maki, Indonesia aman bersih dari penghujat, dari nyinyir, dari kebencian, mengadu domba, merasa sok-suci, merasa benar, merasa mulia, merasa turunan hebat. Belum tentu. Barangkali kemuliaan Pak Jokowi lebih mulia daripada engkau di sisi Allah. Saya doakan Pak Jokowi lebih mulia di sisi mereka. Amin, amin, amin. Dan kita semua yang berusaha pada siapapun, ke Pak Jokowi ataupun ke rakyat, Allah ampuni semuanya. Amin, amin. Kita kembali pada Allah dengan tanpa dosa. Amin, amin. Allahu a'lam bishawab. Amin. Nah guys, itu tadi beberapa video kompilasi yang sedang trending. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.